Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azu9 Review. Nah, kali ini mari kita lanjutkan alur cerita Veteran Healer Overpower. Dan part kelima, mari kita mulai. Si Wu yang ada di sana, ia menyatakan jika dirinya akan mengeksekusi para kriminal dengan tangannya. Serta ia juga berkata kepada Hamin untuk berbaringlah dan perhatikan baik-baik. Karena tentang Asura, itu bukan sekedar keterampilan untuk menyerang. Dimana dari itu jugalah si Wu mulai mempersiapkan teknik miliknya. Sedangkan Seri yang tidak menyukai si Wu, ia langsung menerjang dengan cepat dengan kekuatan penuhnya. Tapi ketika ia telah berhadapan secara langsung, tiba-tiba saja sebuah pukulan keras langsung melayang kepadanya. Dimana saat ini terlihat jika Seri langsung terhempas oleh pukulan itu. Dan si Wu yang memukulnya kemudian menjelaskan jika Asura merupakan keterampilan yang dirancang untuk menusuk. Sampai-sampai Hamin yang melihatnya, ia benar-benar terkejut karena teknik yang digunakan oleh si Wu merupakan teknik Master Xiaolong. Namun itu semua belum berakhir, dimana ketika Seri masih terhempas, si Wu bersiap untuk melancarkan serangan lanjutan. Tapi di saat yang bersamaan, ada sebuah petir yang meluncur ke arah si Wu, dan dari itu jugalah si Wu menghindari petir itu. Si Pak Tua yang merupakan perapal petir, dirinya benar-benar terkejut dengan apa yang dilihatnya, karena mustahil sekali si Wu berhasil menghindari serangan miliknya. Sedangkan si Wu yang menyadari itu, ia mengetahui jika si Pak Tua merupakan perapal alat terkutuk. Jadi melihat tindakan darinya, itu artinya si Pak Tua menghadapi dirinya secara serius. Sedangkan Frey yang melihat serangan yang cukup unik, ia bertanya kepada si Wu apakah skill tersebut bisa dimakan. Dan si Wu menjelaskan jika itu seperti sebuah teknik yang sekali pakai. Karena jika dirinya menyalurkan mana ke dalam mantra yang telah terukir, maka itu akan aktif dengan sendirinya. Tapi karena pembuatannya cukup mahal, para hunter miskin tidak berani untuk membeli hal tersebut. Yang mana dari penjelasannya, Frey menjadi cukup kesal karena ternyata itu hanyalah teknik sampah. Jadi dirinya tidak tertarik dengan kemampuan seperti itu. Di sisi lain, Hamin yang melihat si Wu, dirinya tentu saja bertanya-tanya karena siapa sebenarnya si Wu? Bahkan kenapa dirinya mengetahui keterampilan milik masternya? Tapi ketika ia mempertanyakan hal itu, tiba-tiba saja Hamin terjatuh oleh daya tekan yang sangat hebat. Karena nyatanya, si Pak Tua melancarkan mantra miliknya untuk menekan Hamin. Serta ia berkata kepada si Wu untuk jangan sembarangan bergerak. Karena jika tidak, maka anak muda itu akan remuk di bawah medan gravitasi miliknya. Melihat tindakan dari si Pak Tua, si Wu tentu saja mengejeknya karena apakah ia sedang mengancam. Dan si Pak Tua menjelaskan jika ini merupakan kesepakatan, di mana jika si Wu membiarkan mereka pergi, maka orang itu akan dirinya lepaskan. Terutama bukankah si Wu sendiri merupakan seseorang yang terseret untuk melakukan misi ini? Jadi jika dirinya pergi dengan tenang, maka si Wu dan rekannya akan selamat. Mendengar ancaman dari si Pak Tua, si Wu berkata kepadanya jika dirinya tidak sedang mencari sesuatu, maka dirinya takkan mengambil misi membosankan ini sejak awal. Serta ia juga bertanya kepada Hamin apakah dirinya bisa bertahan dari tekanan itu. Dan Hamin yang mendengar pertanyaannya tentu saja cukup kesal karena saat ini saja dirinya sedang kesulitan. Melihat reaksi dari si Wu, si Pak Tua tentu saja terkejut karena apakah mereka berdua bukan dari pihak yang sama. Dan si Wu pun membalas jika satu-satunya yang berkelompok adalah si Pak Tua itu dengan pihak penjara. Karena bukankah mereka merupakan hunter pembunuh? Terutama dengan membawa banyak alat sihir kualitas tinggi, lalu keterampilan dalam kemampuan terkutuk, dan memiliki hubungan dengan penjara. Itu semua semakin jelas jika orang-orang itu memiliki backingan untuk melakukannya. Jadi si Wu memerintahkan si Pak Tua untuk memberitahukan tentang siapa yang sedang mereka layani. Melihat jika si Wu tidak mempedulikan ancamannya, si Pak Tua itu pun kembali bersiap untuk melancarkan magicnya. Namun kali ini, si Wu langsung melayangkan serangannya, di mana serangan shockwave yang si Wu lancarkan tepat mengenai tombak milik si Pak Tua. Dan si Pak Tua yang mendapatkan serangan, dirinya benar-benar terkejut. Karena bagaimana mungkin skill miliknya dapat diimbangi dengan serangan milik si Wu. Si Wu yang melancarkan serangan,
ia tak menyangka jika kekuatannya telah pulih sebanyak 40%. Yang mana itu artinya pertarungan kali ini memberikan efek lebih besar dari dugaannya. Dan karena saat ini dirinya tidak perlu bersusah payah untuk menghadapi si Pak Tua, Siwu meminta kepadanya untuk berhenti buang-buang waktu. Karena apakah Pak Tua itu akan membuang sisa hidupnya begitu saja? Yang mana meski Siwu berkata seperti itu, si Pak Tua membalas, meski dirinya tergabung dalam sebuah kelompok, apakah Siwu pikir dirinya akan mengungkapkan informasi rahasia? Terutama siapapun yang bergabung dengan organisasi secara resmi telah menandatangani sumpah diam. Sumpah itu telah terikat oleh mana mereka. Jadi siapapun yang membocorkan rahasia organisasi, mereka akan langsung dieksekusi. Di saat yang bersamaan, Seri yang sebelumnya terpukul keras oleh Siwu akhirnya telah sadarkan diri. Dan si Pak Tua yang melihatnya tentu saja cukup senang, karena akhirnya si bodoh keras kepala telah kembali sadar. Sedangkan Siwu yang telah mengetahui jika Pak Tua itu tak bisa membocorkan rahasianya, ia menyadari jika Pak Tua itu takut untuk mati. Yang mana dari itulah Siwu berkata untuk tak perlu khawatir, karena jika Pak Tua itu mengalami kematian beberapa kali, maka ia akan terbiasa. Tapi melihat Siwu yang sedang bersiap melancarkan kemampuannya, si Pak Tua memerintahkan Seri untuk menyerang Siwu. Jadi dari itulah Seri langsung menyergap ke arah Siwu untuk melancarkan serangan pembunuhnya. Hanya saja di saat yang bersamaan, Hamin telah kembali bangkit, di mana dirinya langsung berhadapan dengan Seri, serta berkata jika saat ini mereka memiliki jumlah yang imbang. Tapi meski Hamin bersiap untuk menghadapi Seri secara langsung, Siwu yang sebelumnya mempersiapkan Magic Circle mulai melancarkan skill Cutting Wine miliknya, yang mana saat ini terlihat jika angin topan langsung menghabisi musuhnya. Dengan serangan yang dilancarkan oleh Siwu, akhirnya kedua orang itu pun berhasil ditumbangkan. Dan karena saat ini dirinya memiliki urusan dengan si Pak Tua, Siwu mulai mengendalikan skill lifesteal dan juga healing kepadanya. Sampai-sampai saat ini terlihat jika siksaan tanpa henti terus dialami oleh Pak Tua itu. Dan Siwu yang melihat si Pak Tua, ia tentu saja penasaran tentang berapa lama lagi si Pak Tua itu dapat bertahan hingga siap menjawab pertanyaannya. Si Pak Tua yang masih tidak berani membocorkan informasi, ia tentu saja bertanya kepada Siwu tentang siapa sebenarnya dirinya. Tapi karena si Pak Tua itu mengatakan omong kosong, Siwu kembali menyiksanya. Sampai-sampai Hamin yang melihatnya merasa jika Siwu benar-benar gila. Karena saat ini ia terus menyembuhkan Pak Tua itu ketika keadaannya sekarat. Bahkan jika dirinya berada di posisi si Pak Tua, lebih baik dirinya mati secara instan daripada mengalami siksaan menyedihkan. Namun yang membuatnya terheran adalah skill healing apa yang dimiliki oleh Siwu, karena hal itu cukup berbeda dengan skill healing yang dirinya ketahui. Dengan siksaan yang tiada henti, akhirnya kedua orang itu pun menyerah terhadap Siwu, di mana Seri meminta kepadanya untuk menghentikan siksaan, serta memerintahkan si Pak Tua untuk mengaku saja. Dan si Pak Tua pun mengatakan jika organisasi di balik dirinya adalah Bestia. Dan Siwu yang mendengarnya, ia hanya tersenyum ke arahnya. Sedangkan si Pak Tua yang memperhatikan Siwu, dirinya sekarang mulai menyadari jika Siwu merupakan salah satu dari 3 legenda yang menghilang bertahun-tahun lalu, si Medok Min Siwu. Dan karena saat ini si Pak Tua telah mengungkapkan rahasianya, Siwu tentu saja mengajaknya untuk memulai percakapan yang sebenarnya. Jadi, dirinya mulai memunculkan gambaran ilustrasi dari si assassin yang membunuh Minjun, serta bertanya tentang siapa ular sialan ini. Bestia itu merupakan organisasi para assassin, di mana itu merupakan kelompok elit assassin hunter yang berpusat di sekitaran pemimpinnya, Crow. Dan dalam dunia ini, mereka memiliki pengaruh yang besar, baik dalam hal kekuatan maupun jumlah permintaan yang diterima. Dan tentang si Pak Tua, ia merupakan seorang hunter generasi lama yang telah bergerak di balik bayang-bayang. Karena tentu saja dirinya tidak memiliki alasan untuk menolak undangan dari organisasi sebesar itu.
Dan bagi para asasin yang bergabung, menjaga kerahasiaan identitas rekan merupakan aturan dasar. Jadi begitu dirinya mengambil oath of silence, hidup dan mati miliknya ada di tangan organisasi. Jadi sebelum kematian menjemput, loyalitas terhadap organisasi merupakan hukum dunia. Tapi setelah 15 tahun mengabdi terhadap organisasi, si Pak Tua tak menyangka jika akan ada waktu untuk mengkhianati mereka. Karena meski ia pernah berpikir untuk mengalami kematian secara instan, tapi setelah mengalami kematian sesungguhnya secara berulang-ulang, si Pak Tua itu akhirnya malah tunduk terhadap Siwu, di mana ia mengatakan kepadanya jika gambaran orang yang Siwu maksud merupakan salah satu anggota Bestia yang memiliki kode name sebagai Black Mamba. Dengan perkataan si Pak Tua, Siwu mengetahui jika mereka berasal dari organisasi yang sama. Jadi dari itulah ia bertanya apakah mereka berdua pernah terlibat dalam permintaan pembunuhan Hunter Jung Minjun. Yang mana di saat Siwu mempertanyakan hal itu, Seri yang mencoba bangkit kembali tertekan. Karena nyatanya Siwu melancarkan killing intent yang kuat terhadap dirinya. Sampai-sampai dari hal itu, dirinya merasa jika seluruh kulitnya seperti terkelupas. Jadi ia bertanya-tanya tentang monster macam apa yang sebenarnya sedang dirinya hadapi. Si Pak Tua yang ada di sana, ia berkata kepada Siwu jika mereka berdua tidak terlibat akan itu. Karena meski mereka bagian dari organisasi, tapi mereka lebih banyak bertindak perseorangan. Jadi jarang sekali mereka bekerja sama. Bahkan bukan hanya itu saja, kebanyakan anggota organisasi tidak mengetahui identitas dan keberadaan dari satu sama yang lainnya. Namun tentang kenapa dirinya menjemput Seri dari penjara, itu karena ada alasan tertentu. Di mana dalam beberapa waktu ke depan, organisasi akan mengadakan pertemuan 2 tahunan. Dan dirinya diperintahkan untuk membebaskan Seri serta membawanya ke pertemuan tersebut. Bahkan dari itu jugalah si Pak Tua berkata, jika Siwu menginginkannya, maka dirinya bisa memberitahukan lokasi dan cara menyusup ke dalam sana. Karena saat ini, mereka bersedia melakukan yang terbaik untuk membantu Siwu. Jadi karena itulah, si Pak Tua pun bersujud kepadanya, serta meminta tolong untuk menerima dirinya sebagai bawahannya. Melihat tindakan dari si Pak Tua, Hamin tentu saja cukup kesal karena omong kosong macam apa yang sedang dikatakannya. Bahkan ia bertanya kepadanya, bukankah senior tidak perlu mempertimbangkan tawaran mereka? Tapi ketika Siwu mendengar itu, ia bertanya kepada Hamin tentang sejak kapan dirinya menjadi seniornya. Dan Hamin menjelaskan jika Siwu menggunakan kemampuan Asura. Jadi siapapun yang melihatnya pasti mengetahui jika Siwu memiliki hubungan dengan masternya. Di mana itu artinya mungkin saja Siwu merupakan senior atau seorang mentor. Atau bahkan mungkin merupakan master dari masternya. Jadi karena itulah daripada menerima para kriminal itu sebagai bawahannya, lebih baik menjadikan dirinya sebagai muridnya. Bahkan meski dirinya sedikit kasar ketika pertemuan pertama, tapi jika Siwu menerimanya, maka ia akan melakukan yang terbaik menjadi kaki tangannya. Namun di sana Siwu memintanya untuk diam sebentar, karena ada beberapa hal yang perlu dipikirkannya. Meski yang dirinya inginkan adalah informasi tentang si bajingan Black Mamba, tapi para kriminal yang ada di hadapannya, bagaimanapun juga mereka akan mati di tangan organisasinya sendiri. Hanya saja jika informasi dirinya bocor ke Bestia lewat para bajingan di hadapannya itu, maka itu akan menjadi masalah. Yang mana dari itu jugalah Siwu memutuskan untuk menerima kedua orang itu sebagai bawahannya. Sampai-sampai Hamin yang mendengarnya menjadi sangat terkejut. Mendengar keputusan dari Siwu, si Pak Tua berterima kasih kepadanya, di mana ia berkata jika dirinya akan setia dan takkan menjadi beban baginya. Tapi di sana Siwu berkata jika ada syarat untuk itu. Karena meski sebelumnya si Pak Tua itu dipaksa untuk menjaga rahasia, siapa yang menjamin jika dirinya takkan berkhianat? Dan karena itulah mereka harus melakukan sumpah manaot. Seri yang mendengar itu, dirinya menjadi panik. Karena bukankah itu merupakan kontrak yang mengikat mana inti miliknya dan akan disegel jika melanggarnya? Jadi bukankah itu artinya dirinya akan terlibat dalam kontrak berantai lainnya? Tapi si Pak Tua sudah memutuskan untuk kehidupannya, di mana ia meminta Seri untuk diam. Karena jika dirinya menolak,
pasti dirinya akan mengalami kematian yang terus berulang. Dari itulah akhirnya mereka berdua menyetujui untuk melakukan sumpah mana, di mana Siwu meminta mereka berdua untuk mengumpulkan mana di inti mereka serta menyebutkan namanya. Jadi, baik si Pak Tua Red Ghost dan Seri Folk, mereka bersumpah akan menjadi bawahannya. Dan dengan selesainya proses itu, Siwu menerima si Pak Tua dan Seri sebagai bawahannya, serta sebagai hadiah atas kesetiaan mereka adalah perlindungan. Jadi selama mereka terikat sumpah, maka nyawa mereka akan aman di tangan Siwu. Yang mana akhirnya si Pak Tua dan Seri langsung bersujud di hadapannya. Melihat sumpah itu, Hamin benar-benar sedih. Karena bagaimana dengan keinginannya? Terutama Siwu malah menerima para kriminal daripada menjadikan dirinya sebagai seorang murid. Dan dari itu jugalah Hamin mengancam Siwu, di mana jika Siwu tidak mengangkatnya sebagai murid, maka ia akan melaporkannya ke asosiasi Hunter. Tapi ketika Hamin mengatakan itu, dirinya kembali menarik kata-katanya, karena nyatanya ia benar-benar takut dengan ekspresi Siwu. Sedangkan Siwu yang ada di sana kemudian berkata kepada Hamin, jika dirinya akan menerima Hamin sebagai seorang murid. Yang mana dari hal itu, Hamin menjadi sangat senang. Bahkan ia langsung memanggil Siwu sebagai masternya. Dengan itu jugalah Siwu telah mendapatkan 3 orang yang akan patuh kepada dirinya, di mana jika ditambahkan dengan dirinya sendiri, maka itu akan cukup untuk membuat kekacauan yang sangat bagus. Tapi meski begitu, dirinya masih membutuhkan orang lainnya, karena nyatanya ia membutuhkan 1 orang lagi untuk membersihkan masalah ini. Beberapa waktu berlalu di penjara Incheon, terlihat jika kepala sipir benar-benar kesal dengan kasus yang terjadi. Karena apakah HMCS tidak mengetahui jika tahanan yang kabur itu merupakan orang yang berbahaya? Bahkan selain itu, si penjaga tidak melakukan apapun terhadapnya. Yang mana karenanya si kepala sipir menjadi tak percaya terhadap HMCS. Padahal awalnya ia berpikir jika HMCS bisa diandalkan. Tapi nyatanya mereka merupakan sekumpulan omong kosong. Byunggu yang mendapatkan semprotan dari kepala sipir, ia tentu saja cukup kesal. Namun yang lebih mengesalkan adalah Siwu yang beralasan seenaknya. Karena jika dirinya ingin melakukan kebohongan, padahal lebih baik berbohong saja dengan benar. Terutama apakah dirinya berpikir bisa mengabaikan masalah ini seenaknya. Yang mana dari itu jugalah Byunggu harus menghadapi omelan dari si kepala sipir. Si kepala sipir yang ada di sana, ia bertanya kepada Byunggu tentang ada di mana si petugas transportasi sebelumnya. Karena kenapa orang itu tidak muncul di sini? Jadi operasi macam apa yang sebenarnya dijalankan oleh HMCS? Namun di sana Byunggu mulai serius untuk menghadapi si kepala sipir, di mana ia menjelaskan jika biasanya tim transportasi tahanan terdiri dari 4-5 petugas, dan untuk memindahkan narapidana tingkat tinggi ke penjara keamanan maksimal, biasanya bisa mencapai 10 orang petugas. Tapi dalam kasus ini, apa yang si kepala sipir lakukan? Ia secara khusus malah meminta 1 orang saja sebagai pengawalnya. Dan itu semua terjadi di penjara ini. Mendengar pembicaraan yang keluar dari jalur, si kepala sipir tentu saja cukup kesal. Karena apa hubungannya dengan masalah ini? Padahal jelas sekali jika saat ini tahanan berbahaya itu telah kabur. Tapi ketika Byunggu mengatakan jika tahanan mengaku telah menyuap pejabat tinggi penjara sebelum kabur, si kepala sipir menjadi sangat panik. Karena apa yang sedang Byunggu bicarakan? Lalu, mana bukti dari rekaman body cam miliknya? Di mana ia menganggap jika semua yang dikatakan oleh Byunggu merupakan kebohongan. Dan Byunggu yang dituduh berbohong, ia langsung memanggil anggota miliknya, serta menjelaskan, meski saat ini semuanya belum bisa dipercayai, tapi karena masalah ini telah muncul, maka diperlukan sebuah penyelidikan. Jadi dari itulah, kelompok HMCS akan melakukan investigasi penuh atas kasus tahanan yang melarikan diri dari penjara ini. Jadi dari itulah, Byunggu meminta kepada si kepala sipir untuk bekerja sama dengan baik. Beberapa waktu berlalu, terlihat jika Byunggu benar-benar kelelahan dengan masalah yang terjadi. Bahkan ia mengeluh kepada Siwu jika ia telah melakukan yang dirinya inginkan.
di mana pembersihan dari misi transformasi yang telah selesai, bahkan investigasi tentang skandal suap kelompok assassin yang telah dimulai. Tapi masalahnya, kenapa di ruangan ini ada Chuhamin yang merupakan hunter guild White Lion? Seorang pria tua yang misterius, bahkan si tahanan yang melarikan diri. Tapi si Wu dengan segera langsung menutup mulut Byunggu serta berkata kepadanya jika ada alasan di balik semua ini. Dan karena itulah akhirnya Byunggu dapat diajak kerja sama. Dengan berkumpulnya orang-orang, si Wu berkata jika saat ini dirinya akan membahas sebuah operasi. Karena di esok hari, kelompoknya itu akan menyusup ke pertemuan organisasi pembunuh bestia. Jadi sekitar 8 pembunuh tingkat atas yang berspesialisasi dalam membunuh hunter akan berkumpul di sana. Lalu tentang detail penyusupan akan dijelaskan oleh para pembelot kriminal ini, yang mana ia meminta kepada Byunggu dan Hamin untuk mendengarkan dengan baik. Mendengar perkataan itu, Byunggu benar-benar terkejut, di mana ia bertanya kepada Si Wu apakah dirinya serius akan menyusup ke dalam pertemuan organisasi pembunuh, bahkan dengan tim sekecil ini dan tanpa izin resmi. Lalu jika begitu, apa sebenarnya dari tujuan kali ini? Dan Si Wu yang mendengarnya tersenyum kepadanya, serta menjelaskan jika tujuan kali ini tentu saja sangat jelas, yaitu untuk melakukan pemusnahan. Dan begitulah part kali ini telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Serta terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. Saya Azu, dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.